Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng bakso yang enak dan juga simpel banget. Nah, biasanya menu-menu kayak gini tuh suka ada di lauk-lauk catering hajatan ya, entah itu manten atau mau sunatan atau acara-acara yang lain tuh suka ada. Nah, ini kita siapkan baksonya. Terus aku mau tambahkan juga nanti ada bahannya, ada putren. Pokoknya menunya simpel banget. Bumbunya juga simpel tapi rasanya tuh enak dan juga ngangenin. Kalau misalnya bakso sudah diiris tipis-tipis, aku mau siapkan jagung putren. Ini mau kita potong-potong, potong-potongnya panjang-panjang kayak gini ya. Nah, jadi kita belah dulu, tapi itu kita potong-potong lagi. Kalau sudah, kita sisihkan, kita siapkan tuh bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya itu cuma simple, cuma ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada cabai. Cuma nanti cabainya aku mau pakai ada 2 macam, ada yang rawit biar nanti pedes, dan juga aku mau pakai yang cabai hijaunya yang gede, tapi yang banyak cabai hijaunya biar nanti aromanya itu lebih khas gitu. Nah, kita irisnya tipis-tipis aja kayak gini. Kalau sudah diiris-iris, tinggal kita tumis bumbu-bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak ya. Kalau misalnya sudah panas, tumis bumbunya sampai wangi. Masukkan terlebih dahulu bawang merah dan juga ada bawang putihnya. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah rodok layu, kita masukkan cabenya nih, sak hijaunya, sak merahnya, semuanya kita cemplungin ya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah rodok layu dan wangi, kita masukkan terlebih dahulu putrennya. Untuk baksonya nanti belakangan aja, putren kan lebih lama untuk matengnya. Kita masak sampai nanti setengah mateng. Kalau misalnya sudah setengah mateng, baru kita akan masukkan baksonya. Baksonya masuk, aduk-aduk sebentar, tambahkan juga bumbu lainnya, ada garam, gula, dan juga penyedap rasa. Untuk penambahan garamnya nggak usah banyak-banyak karena baksonya kan sudah gurih rasanya. Dan juga aku pakai kaldu bubuk, kaldu bubuknya sudah ada rasa asinnya, jadi garamnya sedikit aja. Terus tambahkan juga air sedikit aja, masak sampai nanti bumbunya tercampur rata. Setelah ini siap kita sajikan di meja makan. Rasanya cantik, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavi, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam goreng sereh yang enak banget, gurih, yang pasti udah kesukaan anak-anak banget ini ya, apalagi pakainya ayam kampung. Misalnya Flavis nggak punya ayam kampung, ada ayam boiler, ya wis nggak apa-apa. Kita siapkan serehnya juga. Ini serehnya kita pakai yang banyak, kita potong kecil-kecil aja kayak gini biar nanti lebih gampang untuk dihaluskan. Ada bawang putih, bawang merahnya juga, terus ada kunir. Aku tambahkan juga kemiri biar nanti tambah buket. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau misalnya sudah halus, sekarang tumis bumbunya sebentar biar nanti ada aroma wangi banget. Kita masukkan bumbunya, aduk-aduk. Kalau misalnya bumbunya sudah mateng, setelah ini kita masukkan ayamnya. Ayamnya kita aduk-aduk dulu sama bumbunya ya, jadi jangan kita kasih air dulu untuk ungkep. Pastikan ayamnya tercampur rata dengan bumbu dan juga udah berubah warna pucat. Oh ya, tadi aku tambahkan godong salam biar nanti tambah wangi. Kita aduk-aduk. Nah, kalau misalnya nanti sudah berubah warna, ayam sudah kaku, tambahkan lagi air. Airnya masuk, tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Nah, kita memasak sampai nanti ayamnya empuk. Ini karena aku pakai ayam kampung tapi masih muda, jadi nanti nggak terlalu lama banget untuk ngempuk ini atau ngungkepnya. Nah, kita pertama-tama pakai api besar dulu sampai nanti mendidih. Kalau misalnya sudah mendidih, nah ini mau kita aduk-aduk, kita tutup lagi, kita kecilkan apinya, masak sampai nanti bumbunya meresap dan ayamnya juga udah mateng, udah empuk. Kalau misalnya airnya juga udah rodok susut ya, setelah itu kita dinginkan. Nanti mau langsung digoreng untuk lauk maam hari ini itu boleh banget. Apalagi kalau misalnya untuk stok lauk di kulkas juga boleh banget. Jadi sewaktu-waktu Flavis mau maem, tinggal ambil di kulkas, keluarin sebentar, habis itu digoreng. Jadi simple banget ya. Nah, ini ayam mau langsung tak goreng separuh, separuhnya lagi mau tak taruh di kulkas untuk lauk besok pagi.
Gorengnya nggak usah lama-lama karena ayamnya juga sudah matang ya. Sebentar aja seperti ini. Tinggal kita ambil ya, tadi itu kan ada remahan-remahan serehnya itu, bumbu-bumbunya itu jangan dibuang. Itu enak banget. Kita awur-awur pakai nasi. Dan begini aja siap kita sajikan di meja makan dengan aneka lalapan, sambal, dan juga nasi hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep terong penyet yang enak banget. Hari ini aku pengen bikin maam yang enak, lauk yang enak maksudnya, tapi yang hemat dan murah meriah aja. Kita pakai terongnya terong hijau ya, boleh juga pakai terong ungu juga nggak apa-apa. Ini mau aku belah jadi 3 bagian seperti ini. Kalau sudah, nanti kita siapkan untuk bahan sambelnya. Di sini aku mau pakai cabai rawit, terus ada bawang putih juga, terus aku mau pakai tomat. Nah ini mau tak potong-potong supaya nanti pada saat digoreng itu nggak terlalu meletup-meletup. Nah tomatnya juga mau tak potong-potong biar nanti lebih cepat mateng. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Kita mau goreng terlebih dahulu terongnya ya. Siapkan wajan, terus tambahkan minyak. Kita mau goreng terongnya sampai nanti mateng. Pastikan minyaknya panas dulu. Setelah ini baru mau kita masukkan terongnya. Jangan lupa sesekali dibolak-balik biar nanti matangnya merata ya. Nggak usah sampai yang garing banget juga nggak apa-apa. Sebentar terong juga udah mateng ya. Nah seperti ini aja. Ini sudah mateng. Ini mau kita angkat. Kita sisihkan dulu. Terus kita mau goreng. Untuk bahan sambalnya tadi sudah kita potong-potong, ada cabai, bawang, dan juga ada tomatnya. Ini minyaknya tak pakai untuk goreng bahan-bahan sambalnya ya. Goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Nah seperti ini aja, ini sudah mateng, nggak perlu sampai yang terlalu garing banget. Sekarang kita siapkan untuk cobeknya. Terus di sini kita tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya, ada garam, gula, boleh tambahkan micin sedikit kalau mau lebih gurih. Kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau misalnya sudah halus, kita ambil terong yang tadi kita goreng, terus kita penyet-penyetin sama sambelnya seperti ini. Wah, ini udah jadi menu yang istimewa banget hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng labu siam yang enak banget. Resep ini tuh selalu ngingetin aku. Jadi sewaktu kecil ibuku tuh sering banget masak tumisan labu model kayak gini. Kalau misalnya nggak ada labu itu bisa diganti pakai yang pepaya, tapi yang masih muda. Rasanya enak banget loh. Nah ini labunya mau kita kupas-kupas dulu. Terus habis itu mau kita potong-potong. Sebelumnya ini bagian bijinya kita buang aja. Terus kita mau iris tipis-tipis. Nanti kalau sudah diiris tipis-tipis, kita iris lagi memanjang kayak korek api, cuma lebih tebalan dikit ya nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Ada beberapa orang yang suka diremet pakai garam, cuman kalau aku enggak, biar begini aja. Terus aku mau tambahkan lagi godong melinjo. Jadi kalau godong melinjo di halaman rumahnya Fluffy Kasih itu banyak banget. Jadi kalau mau masak tinggal petik aja godong melinjonya. Kalau sudah dipetik-petik, ini mau diiris-iris boleh. Kalau nggak mau diiris-iris juga boleh. Nanti dicuci dulu sampai bersih. Kalau sudah bersih, ini mau kita iris-iris kecil-kecil aja kayak gini. Kalau misalnya nggak diiris juga nggak apa-apa. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya ya simple aja Fluffy, cuman bawang, brambang. Kalau mau pedas ya tambahkan lombok rawit boleh, lombok merah gede boleh, lombok hijau gede juga boleh. Sasai Fluffy di rumah aja. Bagi yang nggak suka pedas, nggak usah dikasih cabai juga nggak apa-apa. Kalau bumbu-bumbunya sudah siap, ini mau kita tumis ya. Kita mau siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, tumis bumbu-bumbunya sampai nanti wangi. Masukkan terlebih dahulu bawang merah, terus ada bawang putihnya juga. Kita aduk-aduk sampai nanti dia rodok layu. Masukkan cabenya ya, aduk-aduk lagi. Nah ini sudah mulai agak kering, kita masukkan labunya. Untuk daun soknya itu nanti belakangan aja.
Kita aduk-aduk dulu biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Setelah ini kita juga akan tambahkan untuk bumbu-bumbu lainnya ya. Aku mau pakai ada gula, garam, penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula Jawa ataupun kecap manis. Kok kecap manis maksudnya gula pasir, lali aku. Nah, ini aku tambahkan sedikit air. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah rada empuk, di sini kita akan masukkan godong melinjoknya. Godong melinjoknya masuk. Kita aduk-aduk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi karena ini godong melinjoknya juga masih muda-muda. Kita aduk-aduk lagi, masak sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, siap kita sajikan di meja makan. Warnanya cantik banget. Dah pagi-pagi lauk pakai sarapan nasi anget, lauknya sayuran kayak gini, terus tempe goreng sreng, itu udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ayam kemangi yang enak dan juga gurih. Kita pakainya ayam kampung. Semenjak tinggal di kampung aku lebih suka masak pakai ayam kampung karena sudah pelihara sendiri. Jadi kalau misalnya mau masak tinggal dipotong aja. Sekarang siapkan bumbu-bumbunya, ada cabai, bawang, brambang dan juga ada kemiri biar nanti tambah bubuk ya. Kalau misalnya sudah halus, sekarang kita mau tumis bumbunya sampai wangi. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, apinya kecil aja, tumis sampai nanti benar-benar wangi dan juga bumbunya tanek. Kalau misalnya sudah wangi, tambahkan juga bumbu aromatik lainnya. Mau pakai godong salam. Kita aduk-aduk lagi ya. Kalau sudah benar-benar matang bumbunya, nah sekarang kita mau masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk, tadi saat diamplaknya, saat cekernya, saat kepalanya, semuanya aku masak. Kita aduk-aduk, jangan langsung dikasih air, kita masak dulu, biarkan bumbunya tercampur rata dulu dengan ayam dan juga kemasak dulu. Setelah ini udah berubah warna pucat seperti ini, kita aduk-aduk, baru deh kita akan tambahkan lagi air. Ini karena ayam kampung, jadi masaknya agak lama, jadi airnya kita pakai agak banyak. Nah, di sini kita juga akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya ya, ada gula, garam, penyedap rasa. Nanti kita kasih kecap manis tapi belakangan. Waktu ngasih kecap manisnya jangan sekarang. Kita masak dulu sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep dan ayamnya empuk. Siapkan juga untuk bumbu-bumbu irisnya ya. Di sini kita mau pakai tomat. Nih tomatnya mau kita iris-iris tipis-tipis kayak gini boleh, ataupun mau diiris kotak-kotak ya boleh. Saya Fluffies di rumah aja. Tambahkan juga godong bawang. Nih godong bawangnya nggak boleh pelit-pelit, memang kita kasihnya yang banyak biar nanti tambah wangi. Nah, di sini juga aku mau tambahkan godong kemangi ya. Godong kemanginya ini mau kita petik-petik kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan. Terus kita mau tengok ayam yang sudah tadi kita ungkep. Nah, ini ayamnya sudah mulai empuk. Nah, kita aduk-aduk, kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya itu rodo asat tapi nggak sampai yang asat banget. Nah, seperti ini aja Fluffies. Ini ayam sudah empuk, sudah mateng dan juga sudah gurih. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi kecap manis, godong bawangnya masuk, tomatnya juga masuk, aduk-aduk. Nah, terakhir masukkan godong kemanginya. Kalau godong kemanginya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, tinggal dibolak-balik sebentar. Udah siap kita sajikan di meja makan. Warnanya cantik banget, rasanya gurih, pedas, manis sedikit, dan ada aroma khas dari kemanginya. Itu yang bikin enak banget. Sekarang siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan tempe yang enak. Resep menu murah meriah tapi enak banget. Sarapan pakai lauk ini, lauknya telur dadar kriwil, udah paling enak. Siapkan dulu tempenya ya. Tempenya mau kita potongnya kecil-kecil atau panjang aja kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan. Ini nggak perlu campuran apa-apa, cuma tempe tok. Terus kita siapkan bumbu-bumbunya nanti ya. Kita mau goreng dulu.
Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita goreng tempenya sampai mateng. Gak usah sampai yang kering-kering banget, Flavis. Masih rodok basah kayak gini aja nggak apa-apa. Nah, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Setelah ini kita mau siapkan bumbu-bumbunya. Aku mau pakai cabenya yang banyak supaya nanti pedes. Enaknya tuh pedes, ada manisnya juga. Wah, enak banget deh. Kita siapkan, ada yang gede, ada yang rawit juga. Aku mau tambahkan bawang, brambang, dah. Bumbunya itu aja, masak yang simpel-simpel, bumbunya nggak neko-neko, ramah di kantong, tapi rasanya tetap enak banget. Kalau bumbu-bumbunya sudah siap, ini mau kita tumis pakai minyak bekas goreng tempe tadi nggak apa-apa, cuman dikurangin biar nanti nggak kebanyakan. Nah, sekarang kita masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya, kita tumis sampai nanti wangi ya. Kalau sudah wangi, baru kita masukkan cabenya, kita aduk-aduk lagi. Nah, sekarang kita akan masukkan tempe sudah tadi kita goreng, tambahkan juga tuh bumbu-bumbu lainnya. Nanti kita mau pakai ada kecap, ada garam, ada gula. Mau pakai penyedap rasa boleh, seperti kaldu sapi, kaldu ayam, kaldu jamur, micin ya boleh, saya Flavis di rumah aja. Ini mau kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti bumbunya tercampur rata. Ini nggak perlu dikasih air, masak sampai nanti bumbunya tercampur rata sampai mateng. Kalau sudah siap, kita sajikan di meja makan. Warnanya cantik, rasanya gurih, pedas, manis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur godhogan yang enak banget. Ini cocok banget kita makan pakai ketupat ataupun lontong. Untuk sayur-sayurannya di sini aku mau pakai labu dan juga ada wortel ya. Untuk hari ini Flavis, ini nggak aku pakaiin daging ataupun krecek ataupun udang, tapi hari ini aku mau pakai bakso sebagai penggantinya. Rasanya sama-sama enak banget. Kita siapkan bakso sapinya, kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, ada cabai juga, dan juga kita mau pakai merica sedikit. Kalau sudah halus, sekarang kita mau tumis. Ini mau tak tumis di dalam pancinya aja sekalian gini habis. Kita masukkan bumbu halusnya, aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi dan bumbunya benar-benar matang. Tambahkan juga ada godong salam, ada laos juga, kita aduk-aduk. Kalau sudah benar-benar matang dan juga wangi, baru di sini kita akan masukkan santannya ya. Kenapa di sini aku masukkan santannya terlebih dahulu? Karena hari ini kan cuma pakai sayur-sayurannya, jadi nggak ada daging-dagingan Flavis. Jadi biarkan nanti santannya mendidih dulu, mateng, rasanya udah enak. Tambahkan juga garam, gula, penyedap rasa, baru masukkan sayur supaya sayurnya nggak kelembekan. Beda kalau misalnya kita mau pakaiin daging, itu kan kita masak dulu dengan bumbu dan santannya. Setelah itu baru masukkan sayurannya. Nah, ini setelah sayurannya masuk, masaknya nggak usah lama-lama Flavis, aduk-aduk. Nah, kita juga akan cemplungin baksonya. Bakso juga masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja. Jangan lupa harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah. Apalagi kalau misalnya santan meres sendiri, itu lebih gampang pecah dibandingkan santan instan Flavis. Jadi harus sering diaduk. Kita masak sampai nanti sayurnya matang, baksonya juga udah ngembang nih, berarti tandanya udah matang. Untuk tingkat kematangan sayurnya nanti bisa disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau aku lebih suka yang nggak terlalu matang banget, maksudnya nggak yang terlalu lembek banget, masih yang kayak gini. Misal Flavis mau lebih lembek lagi, boleh nanti dimasaknya lebih lama. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tempe mendoan yang enak, gurih. Dan musimnya lagi hujan-hujan gini, pagi-pagi enaknya kita medang tempe mendoan. Siapkan tempenya, ini aku pakai tempe yang khusus memang untuk tempe mendoan ya, jadi sudah tipis-tipis kayak gini. Ini satu bungkus biasanya isinya 2. Sekarang kita siapkan bumbunya, kita pakai yang simpel-simpel aja. Kok bumbunya cuma ada ketumbar, bawang putih, kunir, nanti biar nanti warnanya lebih cantik ya, makanya aku tambahkan kunirnya sedikit.
Ini mau kita ulek-ulek, aku bikinnya sedikit jadi aku ulek aja. Kalau mau bikinnya dalam jumlah banyak, blender juga boleh. Kalau misalnya sudah halus, kita siapkan godong bawang ya. Nih tempe mendoan kalau nggak ada godong bawang tuh rasanya tuh kurang enak, kurang wangi. Kita tambahkan godong bawangnya yang banyak. Yang sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Terus kita siapkan tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu tok ya, tepung terigu aja, maksudnya nggak pakai tambahan-tambahan lagi. Masukkan kaldu bubuk, bumbu halus tadi, tambahkan juga garam. Mau tambahkan micin ya boleh, berlebih sedap lagi. Kita aduk-aduk, tambahkan air. Ambil airnya sedikit-sedikit aja kayak gini, biar nanti nggak kebanyakan. Nah kalau teksturnya udah kayak gini, masukkan godong bawangnya, aduk-aduk lagi, terus kita ambil tempenya. Sekarang kita mau celupkan ke dalam tepungnya, terus kita goreng. Kalau goreng mendoan itu minyaknya itu memang pakai minyak yang banyak, terus juga yang panas ya. Kalau misalnya sudah panas, kita masukkan tempenya. Ini wajannya kecil jadi aku gorengnya 2 aja. Jangan lupa dibalik, namanya tempe mendoan tuh yang masih mendok-mendok ya, jadi jangan sampai garing. Seperti ini aja Flavis, ini sudah cukup kita goreng. Ini mau kita sisihkan, kita goreng lagi. Cara goreng juga sama seperti tadi ya, gorengnya jangan sampai kegaringan, nanti namanya bukan tempe mendoan lagi. Nah seperti ini aja, siap kita sajikan di meja makan. Paling enak kita makan pakai sambal kecap. Nggak ada sambal kecap, bisa nyeplus lombok hijau juga enak banget. Nah hari ini aku mau main pakai sambal kecap, bikinnya gampang kok, cukup cabai direbus terus di blender, tambahkan kecap, wis itu aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan daging ala-ala catering. Ayo siapa yang suka kondangan, lihat menu yang satu ini, rasanya enak, gurih. Pokoknya cocok banget juga kalau misalnya anak-anak mau maam, karena hari ini aku bikin versinya yang nggak pedes. Kita siapkan daging khas dalam ya, kita iris tipis-tipis. Untuk bumbu-bumbunya bawang, brambang, kunir, dan juga ada merica. Kita haluskan. Kalau misalnya sudah halus, ini nanti mau kita tumis. Nah ini sudah halus ya, kita mau tumis. Siapkan wajan, kita tambahkan minyak kalau sudah panas, tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan dagingnya ya, kita aduk-aduk, biarkan dagingnya kemasak dulu sama bumbunya. Setelah itu baru nanti kita akan tambahkan lagi air. Nah ini sudah kemasak dengan bumbunya, tambahkan lagi air. Di sini kita akan masak sampai nanti empuk. Oh ya, tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya, ada garam, gula, dan juga ada penyedap rasa ya. Masak sampai nanti empuk dan kuahnya juga asat. Kalau misalnya sudah, nanti baru kita masukkan bumbu-bumbu lainnya. Sambil menunggu kita siapkan bumbu-bumbu lainnya ya. Di sini aku mau pakai godong bawangnya, memang sengaja agak banyak biar nanti aromanya makin wangi dan juga warna masakannya lebih cantik. Tambahkan juga ada bawang bombay. Bawang bombaynya kita rajangnya tipis-tipis aja kayak gini Flavis. Kalau misalnya masih nempel-nempel, ini boleh kita lepas-lepaskan seperti ini. Kalau sudah, kita mau tengok masakan dagingnya tadi. Kalau misalnya sudah empuk dan juga sudah asat, di sini kita akan cemplungin bawang bombaynya. Kita aduk-aduk, masak dengan dagingnya sebentar, biarkan nanti sampai bawang bombaynya itu rodok layu. Nah kalau sudah layu, di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis ya. Tadi aku tambahkan lagi air sedikit, cuman di video nggak kelihatan Flavis. Kita aduk-aduk, biarkan nanti bumbu kecapnya meresap. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan godong bawangnya. Godong bawangnya masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini udah siap kita sajikan di meja makan. Warnanya cantik banget, rasanya gurih, buket, manis. Pedasnya cuma sedikit dari merica. Jadi anak-anak pasti suka. Sekarang siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.